والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أسر الوجود وروح الكون بهجة زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من الرجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا رب واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإحسان من ثقل خير البريات من رب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membuka tafsir Jalalain masih dalam surat Al-Baqarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Kembali Al-Baqarah ayat 187. Apa? Syami aw sadaqatin. Hilang salat tandanya. Ayami fil hajam di waktu malam. Hatta yatabayana, sehingga tampak bagimu al khaitul abyad, benang yang putih dari benang yang hitam. Artinya suasana gelap gulita, kemudian tanpa apa yang ada di hadapan kita menunjukkan siang, itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Minal fajri, dari waktu fajar sodik, ya. Kemudian kita artikan dulu, summa atimus syama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian sempurnakanlah oleh puasa ilal lail, sampai malam hari, ay ila dukhuliha, sampai masuknya waktu malam, bi gurubi syamsi, terbenamnya matahari. Sempurnakan puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Jangan kamu bergaul dengan istrimu padahal kamu dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah. Karena bahwasanya itu adalah merupakan hukum yang tersebut, hududullah, Allah batasi, ya. Fala taqrabuha, maka jangan sekali-kali kamu mendekati istrimu di waktu kamu sedang iktikaf di masjid. Kadzalika, yang demikian itu adalah sudah nyata. Allah sudah yubayyinullah ayati, Allah sudah menyatakan dalam ayat-ayatnya, linnasi la'allahum yattaqun, bagi manusia tentunya dengan harapan mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu memakan hartamu di antara kamu dengan batil, alias barang yang haram. Kemudian watadlu biha ilal hukami litakulu fariqam mina amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu tulku biha, jangan kamu membawa dengan harta tersebut, yaitu ilal hukam, kepada hakim, litakulu farikon, untuk memakan dengan keputusan hakim farikon sebagian min amwalinas, dari harta orang lain, bil ismi wa antum ta'lamun, itu termasuk dosa kalau kamu tahu. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah makna yang terkandung apa yang kita baca tadi. Tinggal penafsiran dari tafsir Jalalain, apa yang dimaksud dengan uhilalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Yang dimaksud, dihalalkan bagi kalian di bulan puasa malam hari untuk melakukan hubungan. Makanya saya bimaknal ifdo. Nah, kalau guru saya memanakan dalam keadaan telanjang, ya, itu artinya bergaul atau jima dengan istri, ya. Ayat ini nazala naskha lima kana fi sadril Islam min tahrimihi wa tahrimil akli wa syurbi ba'dal isya'i. Ayat ini turun menghapus. Naskha itu menghapus. Karena dalam usul fikih ada yang menghapus, ada yang dihapus. Contoh,
Inna idata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya perhitungan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Tapi ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dihormati oleh Allah. Nah, sehingga jika sedang terjadi pertempuran, peperangan antara kafir dengan Islam, datang 4 bulan, maka harus lakukan gencatan senjata. Tidak boleh saling serang menyerang. Bendera diangkat tinggi bahwa ini adalah bulan yang dimuliakan Allah, tidak boleh berperang. Dulu, kalau sekarang masa boh main bom aja udah kan gitu. Nah, ini dihapus oleh ayat berikutnya. Yang ayat pertama tadi diharamkan, dilarang untuk melakukan perang di 4 bulan. Tapi di ayat lain faqtuluhum haitsu kuntum. Perangilah oleh kamu dimanapun kamu berada. Ini ayat pertama dilarang perang, tapi datang ayat kedua dipersilahkan oleh Allah melakukan peperangan sekalipun dalam 4 bulan. Ayat pertama dihapus oleh ayat yang kedua. Itu namanya apa? Nasakh wa mansukh. Kalau ibarat naha Rasulullah zahrul kubur. Dulu Rasulullah melarang orang ziarah kubur. Tapi setelah keimanan umat Islam semakin berkembang dan semakin mantap, apa sabda Rasulullah? Zarul kubur tudzakirul maut. Silakan kalian ziarah kubur untuk mengingat mati. Nah, hadis pertama dihapus oleh hadis kedua. Itu namanya nasakh wa mansukh. Jadi hadis pertama enggak berlaku larangan untuk ziarah, karena yang kedua asbabul wurudnya, sebab ada hadis bahwa zaral kubur tudzakirul maut, ziarah kuburlah kalian untuk mengingat mati. Kalau ada yang mengatakan haram ziarah kubur, ini orang enggak mengerti tentang hadis nasakh wa mansukh. Hadis pertama turun larangan ziarah, lalu muncul hadis kedua bahwa ziarah kubur silahkan kata Nabi, karena untuk mengingat mati. Kan ada aliran yang mengharamkan ziarah kubur. Berarti dia nggak paham hadis antara nasakh wa mansukh. Ya, makanya kalau ulama-ulama NU, kiai-kiai diajak debat, paling suka dengan orang yang mengatakan bid'ah dolalah. Kenapa? Karena mereka nggak paham ilmu agama, tapi merasa dirinya paling suci, paling pintar. Itu nasakh wa mansukh aja nggak paham. Ya, jadi hadis pertama dilarang ziarah karena umat Islam keimanannya belum kuat, belum mantap, dan Islam masih sedikit. Setelah berkembang iman semakin kuat mantap, oleh Nabi suruh ziarah kubur, tujuannya mengingat. Makanya orang yang mengharamkan ziarah kubur sombongnya kayak apa? Boro-boro negur sapa, senyum aja nggak pernah, karena merasa dirinya paling. Itu na'udzubillah min dzalik. Ini makanya nazala naskhal lima kana fi sadril Islam min tahrimi wa tahrimil akli wa syurbi ba'dal isya. Nah, ayat ini menghapus tentang masalah sebelumnya adalah pertama kali atau permulaan Islam dari keharaman dan diharamkan makan dan minum setelah isya. Jadi kalau habis puasa nih cuman maghrib doang, habis isya nggak boleh makan lagi. Dihapus oleh ayat ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istrimu bagiankan pakaian buatmu, dan kamu pun wahai para suami pakaian buat sang istri. Ini kembali, jadi ayat dihalalkan di waktu malam melakukan hubungan suami istri, namun sebatas hanya sampai maghrib, sebab diharamkan wa tahrimil akli wa syurbi ba'dal isya, diharamkan makan dan minum setelah isya. Berarti waktunya sangat mepet.
Ya, ini jadi kembali itu namanya apa? Nasakh wa mansukh. Jadi ayat sampai nisaikum tadi, kemudian dihapus oleh ayat kedua bahwa istrimu bagaikan pakaian buat kamu. Nah, ini makna kinayatun. Makna kinayah artinya antu'an nikuma au ihtiyaju kulli minhuma. Ini merupakan makna kinayah, bukan makna yang hakiki, dalam artian istrimu bagaikan pakaian, kamu pun suami bagaikan pakaian buat sang istri. Ini makna makna kinayah, sindiran. Nah, artinya antu'an nikuha boleh saling berpelukan, saling membutuhkan di antara suami dan istri ila sahibihi, kepada teman hidupnya. Makanya mustahil kalau suami istri manakala sudah dijalin tentang melalui akdu nikah enggak saling membutuhkan, itu omong kosong. Sebab kembali tujuan nikah buat apa? Tujuan kawin buat apa? Itu kan, karena antara nikah dengan kawin sama beda. Beda sama. Itu waktu si Nazar nikah di Cianjur, penghulu nanya sama Pak Kiai, kalau Jakarta tentang ijab kabulnya gimana? Saya bilang, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Fatimah, dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Umpamanya. Wah, para kiai ngomong, maaf Pak Kiai, di sini nggak perlu pakai kawin, cukup cuman kata nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya Fatimah dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Di Bogor juga sama, waktu nikahkan ponakan saya Diding, ya yang kemarin khutbah itu dari Bogor, sama kiai-kiai bilang sama saya, maaf Pak Kiai, di sini nggak perlu pakai kawin. Nah, disinilah bedanya nikah dengan kawin. Apa bedanya? Setiap orang nikah pasti kawin, tapi setiap kawin belum tentu, gitu kan? Tapi ada orang nikah tapi nggak bisa kawin. Ada nggak? Ada nggak? Coba ngaji fikih lebih jauh lagi. Ada. Itu boleh sang suami menghantarkan kepada bapak atau mertuanya, Pak, semalam saya babak belur, nggak bisa melakukan hubungan. Ternyata di alat vitalnya ada tulang yang membuat saya nggak bisa. Boleh diantarkan sama mertua. Tapi mertua kira-kira percaya nggak? Nah, ini perlu diperiksa dokter nih, benar apa enggak calon si mantu bahwa semalam ketika berhubungan nggak tembus-tembus. Kenapa? Rupanya ada tulang yang mengganjal sehingga nggak bisa. Ya udah, jangan diomongin. Gitu kan? Nah itu boleh, itu dalam fikih kan seperti itu. Ada 5 hal yang boleh diantarkan sama mertua. Termasuk dulu artis, mungkin Bapak masih kenal, 2 truk bawa alat-alat rumah tangga, lemari, tempat tidur, kursi dan lain sebagainya, dan fasilitas yang lainnya. Begitu di malam pertama ternyata si anak perempuan tersebut bukannya gadis, bukan perawan. Tahu artinya? Bukan gadis, bukan perawan. Kalau seandainya dia gadis, berarti masih utuh. Tapi bukannya perawan. Kenapa? Karena nggak pernah punya suami. Itu kan? Nah, begitu kecewanya, pagi-pagi langsung diangkut lagi 2 truk. Kenapa? Karena nggak puas tadi. Begitu melakukan des, langsung nancep. Berarti bukan gadis lagi kan? Gadis bukan ya? Bukan, tapi bukan perawan. Kenapa? Lalu nggak punya suami. Itu sampai segitunya. Ini dunia sekarang, hati-hati. Ya, jangan sampai karena terkadang anak nggak dinikahkan kalau belum hamil. Di zaman now, zaman milenium kan gitu. Ya, udah hamil baru
baru. Makanya Kiai Kamal tuh suka guyon tuh. Kalau ada urusan orang yang dinikahkan waktu hamil, ada yang minta dinikahkan tuh sama Ustadz Anwar. Sampai beliau ngomong gitu tuh, rupanya tahu kali saya tukang apa. Ya karena sering orang terjadi, sampai nangis depan saya. Orang Gunung Sari, bapak ibunya datang. Ustadz, saya nggak rela anak saya waktu nikah dalam keadaan hamil. Saya pengen Ustadz nikahkan kembali setelah melahirkan anak. Itu kan? Ya udah. Saya bilang sebetulnya di dalam nikah tidak ada tajdidun nikah, tidak ada pembaharuan nikah. Sah nikahnya karena Imam Syafi'i justru perempuan hamil harus dinikahkan gitu kan. Kenapa? Karena ada yang bertanggung jawab di saat bayi lahir. Tapi Imam Hanafi nggak boleh haram. Harus selesai lahir baru dinikahkan. Ini kan paradok, dua berbeda pendapat. Kita untuk menyatukan hal seperti ini karena bapak ibunya nangis nggak rela anak saya dinikahkan waktu hamil, saya pengen setelah lahir nanti dinikahkan lagi. Itu kan berarti tajdidun nikah ya, memperbarui nikah. Saya bilang maaf, dalam hukum nggak ada. Tapi, nah saya bilang ada tapinya nih. Ini anggap aja ibarat baju dicuci. Nggak yakin belum bersih, maka baju dibilasin. Anggap aja ini apa? Sebagai pembilasan baju supaya yakin bahwa baju udah bersih. Itu kalau saya punya alasan seperti itu. Makanya beliau tuh sadar tukang begitu tuh. Padahal saya itu ya habis diminta masyarakat gimana, tapi tetap kita jelaskan terlebih dahulu bahwa nggak ada tajdidun nikah. Kalau tajdidul wudu memang ada. Tajdidul iman memang ada. Jadidu imanakum, jadidu imanakum biaksari min qaulil la ilaha illallah. Perbarui iman kamu, perbarui imanku. Bagaimana caranya Rasulullah? Memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu pembaruan iman. Ya, pembaruan wudu pun boleh, tapi pembaruan nikah cukup satu kali. Nih tolong. Ya, tapi masyarakat tadi itu nggak tenang kalau anaknya nggak nikahin lagi setelah melahirkan. Ini contoh. Jadi kembali kepada kita semua bahwasannya ayat tadi yang mengatakan menansakh, menghapus ayat pertama. Nah kemudian muncul ayat kedua, ayat pertama sudah dihapus. Artinya bukan saja diharamkan setelah sampai waktu Isya, enggak, sampai pagi terbit matahari. Makanya boleh bergaul dengan istri di waktu malam. Itu namanya nasakh wa mansuh. Sebagaimana hadis Rasulullah, jarak kubur dulu diharamkan. Tapi setelah Islam mengalami kemajuan dan ketahanan iman sudah kuat mantap, Nabi anjurkan suruh jarah kubur untuk mengingat mati. Makanya kalau orang mengharamkan jarah kubur, saya bilang tadi timbulnya arogan karena dirinya seakan-akan gak bakalan mati. Padahal pasti kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati. Walau fi burujil musayyada, sekalipun berada di bentengan yang sangat kokoh, sekalipun kamu lari dari kematian, tetap mati pasti datang, entah cepat ataupun lambat. Apalagi analisa Rasulullah, sayati akhirul zaman al-faliju wal mautul fuja, akan terjadi nanti stroke merajalela, kematian mendadak, itu akan terjadi. Sekarang sudah terjadi belum? Kalau nggak percaya datang ke rumah sakit Jatinegara khusus penyakit stroke. Kalau nggak percaya, sehari berapa orang yang antri? Belum lagi yang alternatif gara-gara stroke. Ada saya punya jemaah cerita, dia waktu malam sehat gagah, begitu mendusin di waktu malam mau nyalahin lampu, ternyata kaki tangan nggak bisa bergerak. Itu namanya kalau orang dulu lumpuh gitu kan. Padahal ya masih siang gagah, mau tidur pun gagah, tapi mendusin tengah malam karena ada sesuatu yang dia inginkan, kemudian dia mau nyalakan lampu, ternyata luluh seketika nggak bisa bergerak.
Coba, siapa yang tahu akan terjadi seperti itu? Makanya ini waktu sehat, normal, tolong gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Jangan berbuat haram jadah. Karena selagi sehat. Sebab kalau udah kena stroke kira-kira ada yang pernah ngalamin? Na'udzubillah min. Ini kadang-kala anak muda ntar aja dia aneh sih ngaji udah tua. Itu kan tobat udah tua, dipikir itu nyawa punya dia kali. Gak taunya kita cuma kontrak doang. Habis kontrakan pindah gitu kan. Begitu gak habis kontrakan kita pindah ke alam mana? Ke alam barzah. Mau gak mau naik ambulan. Alhamdulillah ambulan udah sampai ini saya dikasih tulisan nih. Mana tadi ya? Sama Pak John tentang sumbangan ibu-ibu itu 21 juta sekian. Ya, yang setiap hari Jumat dikumpulin. Subhanallah, itu ibu-ibu ternyata jasa untuk membeli ambulan, beli keramik yang di depan karena sering saya katakan ada nenek-nenek dulu, dia punya uang sedikit tapi pengen nyumbang keramik. Dia bilang sama tentunya, Pak tolong ya, ini duit saya cuma sedikit, bisa cuma 1 meter beri keramik, tapi tolong taruhnya di mihrab. Ini nenek-nenek rupanya cerdas. Kenapa keramiknya pengen di mihrab? Karena biasanya yang duduk diri menjadi imam orang-orang yang pintar, orang alim, orang yang soleh. Jadi inginnya keramik dipakai oleh orang-orang yang alim. Sampai segitunya nenek. Kita boro-boro ke situ. Nyumbangnya aja kagak. Nyumbangnya kagak, ributnya iya. Komennya iya. Tuh kalau nenek-nenek. Sampai segitunya tuh. Nah, makanya ibu-ibu laporan. Alhamdulillah Ustaz, keramik kita ada bilang sama panitia khusus buat di mihrab. Ambulan pun sama. Tadi saya baca tentang kemana terbangnya? Iya, itu 21 juta lebih ibu-ibu tabungan setiap hari Jumat. 2.000, 5.000 enggak terasa. Tahu-tahu sekian bulan kumpul 20 juta lebih. Itu ibu-ibu. Belum lagi yang lain, alhamdulillah. Tinggal tunggu nanti kedatangan ambulan. Silakan yang mau daftar silakan. Tapi udah ada yang daftar. Ada. Udah ada satu. Udah ada satu, nanti kalau saya mati tolong pakai ambulan Sa'ban. Tuh, udah daftar berarti kan? Tinggal tunggunya aja nanti siapa yang mati duluan. Berarti daftar duluan. Jadi jamaah enggak ada yang mau daftar nih. Ya saya jual lagi nanti deh. Itu suatu hal yang pasti ya. Enggak diragukan kematian pasti akan datang. Kembali kepada masalah kita tadi tentang masalah pelarangan untuk melakukan hubungan setelah waktu Isya. Itu enggak ada ya tentang hal seperti itu. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya bahwasanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu mana kinayah. Laju alimallahu annakum kuntum tahtuna, yaitu tahununa anfusakum bil jima' lailatas syam wa qa'a dalika li amru li umra wa ghairu, yaitu wa ghairi li umrihi wa ghairihi wa tadzaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengetahui bahwasanya kamu telah berkhianat. Makanya Nabi bilang wattaqun nisa fa in akhadtumuhum bi amanatillah. Kamu hati-hati dengan istri kamu. Kamu harus merasa takut, khawatir dengan istri sebab kamu telah mengambil amanat dari Allah. Itu kan? Karena di saat ijab kabul kan pindah kewajiban. Tadinya dari wali orang tua sekarang sama mantu. Nah itu di saat mengatakan saya nikahkan, saya kawinkan engkau, itu merupakan peralihan kewajiban mertua kepada mantu. Mantu sepenuhnya diamanati oleh Allah, oleh mertua, suruh
jaga, dibiayai, dibimbing. Kalau kita melakukan kalau bahasa sekarang apa? KRD, KDRT, suami berani memukul, nendang dan sebagainya, maaf, itu suami yang durhaka pada istri, nanti diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kamu dulu pernah mengambil amanat dari aku, kata Allah. Kenapa sekarang kamu berani memukul istri kamu? Itu adalah bukan hak kamu. Nah itu, ada nggak yang begini suami? Ada nggak? Di sini ada nggak? Ya ngaku aja supaya cepat tobat gitu. Kalau nggak ngaku nanti kapan tobatnya? Makanya selagi diingatkan gitu kan oleh guru bahwa segera jangan sampai kita tahtana berkhianat istilahnya kepada dirimu dengan biljima tadi ya. Makanya istri kalau nggak mau melayani suami namanya nusuz, gratis, besok jangan dikasih nafkah. Bila perlu sarapan pun jangan. Loh, tumben Pak nggak beli sarapan? Apaan, semalam diajak tidur nggak mau? Itu namanya apa? Nah, istri harus paham deh, gitu kan? Nah ini kembali, itu namanya apa? Nusud, pray, biaya nafkah. Kalau istri berani menolak keinginan sang suami, walau sekalipun sedang masak, sekalipun di atas onta, kalau suami minta wajib dilayanin. Ini boro-boro di atas onta lagi masak, lagi tidur aja dicolek, udah kayak kuda. Bu, ini ibu diam aja. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Oh di sini sih kagak. Ini ibu-ibu sana. Masya Allah. Ini kembali, itu namanya nusud. Istri durhaka kepada sang suami, diajak lagi masak alasannya takut angus. Nah, padahal sekarang banyak warteg, banyak tinggal klik aja HP, datang langsung Kantaki. Langsung datang atau bento. Yang penting sekarang nggak ada kesulitan untuk alasan, gitu kan? Ini contoh. Tapi ibu sini sih kagak. Bu, udah jangan rame bu, tersinggung jadi rame. Ini bukan ibu sini, ibu sana. Kalau seandainya toh merasa, berarti kalau ibarat orang sakit harus minum obat. Untung masih ada dokter yang ngasih obat. Coba kalau nggak ada dokter, dosa terus kita, gitu kan? Nah ini contoh. Lanjut. Fataba'alaikum, maka bertobatlah kamu karena Allah, yaitu qabila taubatakum, Allah menerima tobat kamu dengan perbuatan ulah kamu terhadap sang istri. Ya, ini kembali, jangan gegabah suami terhadap istri karena telah mengambil amanat dari Allah. Wa'afa ankum, Allah memaafkan kalian. Bal'an sekarang ida ahalalakum, apabila sudah halal bagimu, artinya yang saya katakan tadi, guru saya bilang kalau habis berantem siang malamnya bagaikan pengantin baru, basyiruhunna, maka berlaulah dengan istrimu jami'ahum, maka jami'ahunna, maka bergaulah kamu dengan istrimu. Wabtagu, maka taballakum, untuk mencari apa yang Allah tentukan kepada kamu, ay abahau, dibolehkannya untuk kembali bergaul. Wa kulu washrabu lailatakul, makan minumlah kalian di waktu malam semua. Jadi enggak sampai habis isya doang, tapi sampai terbit matahari, ya. Itu asbabun nuzulnya seperti itu. Hatta yatabayyana khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Dari kapan hal ini terjadi, makan dan minum, sehingga nyata bagimu benang putih minal khaitil aswad, dari benang hitam. Benang hitam artinya waktu malam, kan nggak kelihatan, iya kan? Waktu pagi benang putih artinya sudah terang. Itu sampai waktu itu. Nah kemudian ay aswadi kita di bayanul khaitil abyad wa bainul aswad mahzupun ay minal laili sabahum ma yabda'uhunna bayad. Sedikit lagi tanggung.
Summa atimus siyama ilal laili wala busyaruhunna wa antum aakifun. Sempurnakan oleh kamu puasamu di waktu malam tadi ila dukhuli bigurbi syamsi, sampai masuknya terbenam matahari. Wala tubasyirhun, tapi kamu jangan bergaul dengan istrimu. Kapan? Wa antum aakifun fil masajid, sementara kamu sedang itikaf di dalam masjid. Biasanya kan puasa tuh 10 terakhir banyak yang itikaf. Bahkan saya waktu kuliah subuh di UI, ada satu keluarga bawa kasur segala, bawa bantal, bawa anaknya. Lalu saya tanya, loh kau bawa kasur, bawa bantal segala? Iya, mau itikaf bersama istri dan anak. Ya Allah, ini kalau dalam kondisi begitu hati-hati, jangan tidur bareng dengan istri, sebab khawatir konslet nanti. Kalau konslet gimana? Di dalam masjid gitu. Kalau di hotel sih masalah, tapi kalau film masjid tadi dalam masjid, masya Allah. Ya ini contoh. Jadi kembali tadi, film masjid tilka hududullah, itu merupakan ketentuan atau batasan hukum yang Allah sudah tentukan. Wala takrubaha, jangan kamu mendekati istri kamu, kadzalika yang demikian itu yubayyinullahu ayati linnasin alam yattaqun. Sudah nyata, sudah Allah jelaskan dalam ayat bagi manusia agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya maharimahu, mengenal tentang haram dan dibolehkan bergaul di waktu malam. Udah haram di waktu siang. Wala taqulu amalakum bainakum bil batil, jangan kamu memakan harta kamu di antara kamu yang satu dengan yang lain bil batil, dengan haram, kebatilan. Jangan seperti contoh suap menyuap, karena sekarang terjadinya money politik, pakai duit. Nah, itu lainlah bahasanya. Tinggal tanya sama kiai-kiai. Waktu dulu tadi biha, kemudian ilal hukam litakulu fariqam min amalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu membawa dengan istilahnya hukum yang Allah tentukan tadi harta kamu untuk apa? Yaitu ilal hukam, kepada hakim, litakulu, untuk memakannya dengan cara batil, dengan haram tadi, parikon, sebagian harta antara manusia, itu termasuk dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sudah tahu itu adalah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin, nanti yas'alunaka anil hadil khillah, mereka bertanya-tanya tentang hilal, insyaallah nanti ke depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang dengar simak bersama jadikan ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekurangan dan kesalahan kita diampuninya, sehingga kelak kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Minggu besok bagaimana? Riyadhus Shalihin. Jadi bapak-bapak yang pengen punya kitabnya silakan beli. Cari di toko, apakah yang mau terjemahan atau kitab aslinya atau sarahnya, silakan, karena minggu besok bagian Riyadhus Shalihin. Demikianlah, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykur.